Angkat
Shalom Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kami ucap syukur buat kebaikan-Mu saat hari ini, terima kasih buat anugerah, kemurahan, dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur Tuhan kalau kami sudah bisa masuk di bulan September, semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Semua penyertaan Tuhan yang luar biasa dan hebat adanya dalam hidup kami. Kami percaya di bulan September ini Tuhan akan ada hal-hal yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kami. Ada hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ada hal-hal yang hebat ada dalam kehidupan kami Bapa. Kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang mendengarkan diberkati Tuhan. Yang menyampaikan juga diberkati oleh Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya saudara mengalami kemurahan Tuhan yang luar biasa dan kebaikan-kebaikannya senantiasa dicurahkan kepada kita semuanya. Saudara, tidak terasa kita sudah masuk di bulan September. Nah, biasanya kalau sudah masuk di bulan Berember itu sudah tidak terasa lagi untuk masuk kita di perayaan-perayaan Natal yang ada, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kalau kita boleh berada di dalam bulan Berember, berarti ada satu hal yang luar biasa, sumber berkat sudah datang dalam kehidupan saudara, sumber berkat terus mendekat dalam kehidupan saudara, sumber keselamatan terus nyata dalam kehidupan saudara, sumber keberhasilan, sumber kesuksesan, bahkan sumber-sumber segala sesuatu jalan keluar Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan saudara. Yang setuju katakan amin. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memuji menyembah Tuhan. Kita sudah memuliakan nama Tuhan sebagai tanda bukti bahwa kita mencintai Dia. Kita memuji, kita menyembah Dia, kita mengagungkan Dia, kita bermazmur bagi Dia. Itu sebagai tanda bukti bahwa kita mencintai, kita mengasihi Tuhan. Kenapa saudara? Karena Tuhan terlebih dahulu mencintai dan mengasihi saudara dan saya. Nah, saudara, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa, yang memberkati hidup saya untuk semakin hari, apapun keberadaan kita, apapun keberadaan saya tetap mencintai akan mengasihi Tuhan. Ada beberapa tokoh yang luar biasa ketika dia mengalami ancaman, mengalami masalah, mengalami tekanan, mengalami problema, bahkan ancamannya tidak main-main Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ancamannya mendatangkan kematian, mendatangkan maut, bahkan penyiksaan yang sungguh luar biasa. Tetapi ketiga orang ini yang senantiasa dia berpegang pada imannya. Saudara, saya percaya saudara tahu yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Luar biasa. Di mana kisah cerita? Seorang Raja Nebukadnezar pada saat itu dia membuat patung dewa, patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar dengan ketinggian kurang lebih dengan ketinggian 60 hasta. Itu 60 hasta itu sama seperti 27 meter dan berapa hasta di situ dikatakan lebarnya 2,70 cm. 2 meter, 70 cm. Nah, begitu besar dan begitu tingginya itu patung, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus. Nah, Raja Nebukadnezar dia memerintahkan bentaranya di mana untuk mengumpulkan para penguasa di negara itu, mengumpulkan para wali kota, bahkan para bendahara, ahli-ahli hukum, bahkan wali-wali kota, bupati-bupati, bahkan pemuka-pemuka yang ada di daerah yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Saudara tahu, dia berkata, hai semua yang sudah terkumpul, dan ketika engkau mendengarkan gambus, kecapi, seruling, bahkan rebana, bahkan bunyi-bunyian, bahkan ketika semuanya itu dibunyikan, maka semuanya harus menyembah, sujud kepada patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, saat itu sudah dikumpulkan semuanya. Dan semuanya menyembah kepada patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi ada beberapa orang yang tidak mau sujud menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan setelah itu karena tahu bahwa ketiga orang ini tidak mau menyembah kepada patung yang dibuat oleh Nebukadnezar, maka ada orang Kasdim. Dia datang kepada
Raja Nebukadnezar. Seorang kasdim ini dia berkata bahwa Daniel 3, di dalam kitab Daniel 3 ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, ini orang kasdim. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang kasdim menuduh orang Yahudi. Orang Yahudi ini adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego ini yang tidak mau menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Saudara tahu, pada saat hari itu orang kasdim ini menjadi kompor. Ini menjadi penyulut amarahnya daripada Nebukadnezar. Dan ketika itu orang kasdim ini menuduh ketiga orang ini, dan orang kasdim ini pun dia datang kepada Nebukadnezar. Tuanku Raja, hiduplah kekal. Setelah itu dia berkata, orang kasdim ini berkata, Tuanku Raja perlu ketahui, bukankah Tuanku Raja memberikan satu pemerintahan kepada ketiga orang Yahudi itu, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di mana Tuanku ketahui bahwa dia tidak mau menyembah patung yang Tuanku dirikan itu. Pada perintah daripada Raja Nebukadnezar sudah jelas. Setiap orang yang mendengar bunyi-bunyian gambus, kecapi, rebana, seruling, dan semuanya rebab ketika berbunyi alat-alat itu, maka semuanya harus menyembah. Tetapi ketiga orang ini dia tidak mau menyembah Tuanku Raja. Setelah itu Tuanku Raja dia terpancing amarahnya. Dia mendapatkan satu laporan yang sungguh luar biasa. Akhirnya dia marah. Dan saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, akhirnya dia memerintahkan untuk mencari, untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego datang kepada Raja Nebukadnezar. Dan setelah itu, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia berkata, Raja Nebukadnezar berkata kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, apakah benar kamu tidak mau menyembah patung yang aku buat? Sadrak, Mesak, dan Abednego dia berkata, tidak ada gunanya Tuanku untuk aku menjawab pertanyaan Tuanku. Kalau kamu tidak menyembah kepada patung yang aku dirikan itu, maka aku akan masukkan kamu ke dapur perapian yang menyala-nyala. Dari manakah dewa manakah yang akan menyelamatkan engkau, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego? Tetapi jawab Sadrak, Mesak, dan Abednego, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-16 dan 17. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Saudara, jawab daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego membuat saya kaget, membuat saya terheran-heran. Jawaban Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada Raja Nebukadnezar sungguh luar biasa. Dia tidak takut ancaman, dia tidak takut dengan dapur perapian yang menyala-nyala, yang menghanguskan, yang mematikan itu, yang menyiksa, yang menyengsarakan itu. Tetapi jawab Sadrak, Mesak, dan Abednego, jika Allah kami yang kami puja, yang kami sembah, sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Jika ini belum pasti, ini belum tentu, ini belum ada kepastian, maka dari itu firman Tuhan hari ini saya menyampaikan tentang cinta. Kecintaannya Sadrak, Mesak, dan Abednego melebihi daripada ancaman Nebukadnezar. Tema hari ini adalah cinta mati. Saudara, pernahkah saudara merasakan cinta mati kepada seseorang? Pernahkah kita merasakan memiliki cinta mati kepada Tuhan? Ketika kita mengalami masalah, mengalami problema, apakah kita kecewa dengan Tuhan? Apakah kita kecewa dengan seseorang? Apakah kita semakin cinta kepada Tuhan? Firman Tuhan di sini sudah sangat jelas. Kecintaannya Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak ada duanya. Dia memiliki kecintaan kepada Tuhan sungguh luar biasa. Raja Nebukadnezar, jika Allah yang aku sembah sanggup melepaskan kami, maka dia akan melepaskan kami. Tetapi kalau jika Allah yang kami sembah dia tidak sanggup melepaskan kami, maka aku pun tetap akan menyembah dia. Dengan kata lain begini Bapak Ibu Saudara,
Tuanku Raja, jika Tuhan yang aku sembah dia melepaskan kami, aku akan mencintai dia. Aku akan mengasihi Tuhan. Aku akan mencintai Tuhan. Tetapi jika Tuhan tidak dapat melepaskan kami pun, aku tetap mencintai dia. Itu namanya cinta mati. Yang menjadi pertanyaannya, adakah hari-hari ini ketika kita mengalami masalah, ketika kita dikecewakan, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita disakiti, ketika kita mengalami tekanan, ketika kita mengalami satu masalah yang besar dalam kehidupan kita, adakah kita terus tetap mencintai akan Tuhan? Dan di sini ayat yang ke-19. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya amarahnya daripada Nebukadnezar ini, dia tersulut, dia marah. Kenapa? Karena dapat jawaban daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki kecintaan Tuhan, cinta mati. Tuhan, sekalipun engkau tidak melepaskan aku, sekalipun engkau tidak meluputkan aku, sekalipun engkau tidak membuka setiap pergumulanku, aku tetap mencintai engkau. Oh haleluya saudara, tidak mudah ini. Tidak mudah firman Tuhan ini untuk kita menjadi pelaku seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi ketika saudara dan saya dapat melakukannya, saya mau berkata, masalah sebesar apapun tidak akan pernah menghanyutkan imanmu untuk percaya kepada Kristus. Saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya saat itu juga Sadrak, Mesak, dan Abednego diikat, dipanggilnya para tentaranya Nebukadnezar untuk mengikat mereka, dan akhirnya dibawa mereka ke dapur perapian yang menyala-nyala. Saking panasnya dapur perapian yang menyala-nyala itu membakar orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego, padahal dia belum masuk. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah dijebloskan ke dapur perapian yang menyala-nyala. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak apa-apa. Kenapa? Karena kecintaannya dia kepada Tuhan lebih besar daripada api yang dibuat oleh Nebukadnezar. Oh haleluya. Ini satu firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Kalau di dalam kitab Kidung Agung sudah sangat jelas bahwa air sebanyak pun tidak dapat memadamkan cinta. Artinya cinta kita kepada Tuhan. Dan saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Tahukah saudara, ketika firman Tuhan di dalam ayat yang ke-17 itu, jika Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami, maka dia akan melepaskan kami. Itu sama saja dengan kebenaran firman Tuhan yang ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan dia berbicara kepada murid-muridnya, dan kepada Thomas salah satunya, dia berbicara begini, Yesus, berbahagialah mereka yang percaya namun dia tidak melihat. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak tolong, dia tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan di dalam 1 Petrus, kita buka kebenaran firman Tuhan bersama-sama. 1 Petrus 1 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. 1 Petrus 1 ayat ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan itu. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Ini seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun dia tidak akan menerima pertolongan Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap mengasihi Tuhan, tetap mencintai Tuhan. Mari hari-hari ini hidup kita semakin hari semakin ke belakang ini, semakin kita dewasa sepanjang umur kita, semakin kita tua umur kita, seharusnya kecintaan kita kepada Tuhan pun harusnya ikut bertambah, ikut bertambah, ikut bertambah. Haleluya, saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Jangan dosa yang bertambah, tetapi kecintaan kita kepada Tuhan yang harus bertambah.
Supaya ketika kita mengalami tekanan masalah yang ada, kita tidak takut dengan ancaman, kita tidak takut dengan masalah. Kenapa? Karena kecintaan kita kepada Tuhan lebih besar dari setiap masalah kita. Bukankah firman Tuhan berkata, roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Saudaraku indikasi Tuhan Yesus Kristus, mari hari-hari ini kita menjadi orang-orang yang senantiasa mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Lebih dari yang ada di sekitar kita. Dan saya mau kasih tahu, ketika kita memiliki kecintaan kita kepada Tuhan, Tuhan akan buka jalan setiap permasalahan kita. Dan kita akan menjadi berkat buat orang-orang yang di sekitar kita. Saudara tahu juga tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia menjadi berkat buat Raja Nebukadnezar, bahkan pemerintahannya pada saat itu. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia dilihat oleh Raja Nebukadnezar bahwa dia tidak terbakar. Akhirnya Raja Nebukadnezar untuk kasih keluar ketiga orang itu dari perapian yang menyala-nyala. Dan Raja Nebukadnezar memberikan perintah kepada seluruh rakyatnya. Dia berkata, siapapun yang menghina, siapapun yang mengolok-olok Allahnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka dia akan dimatikan, dia akan dipotong-potong, dia akan dipenggal, bahkan rumahnya akan dibakar. Dan dia memberikan perintah, semuanya harus hormat, semuanya harus menyembah kepada Allah, Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia jadi berkat, tidak kaleng-kaleng. Saya mengajak kita semuanya, biarlah hidup kita menjadi hidup yang memiliki cinta kepada Tuhan melebihi dari segalanya. Supaya hidup saudara dan saya, kita menjadi berkat yang sungguh luar biasa. Ini renungan firman Tuhan, biarlah menjadi kesaksian kepada kita semuanya. Kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Hamba selesai menyampaikan isi hati-Mu. Roh Kudus, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menjamah setiap umat-Mu yang menyaksikan program ini. Bahwa hidup mereka semakin hari semakin memiliki kecintaan kepada Tuhan melebihi dari segala setiap permasalahan mereka Tuhan. Menyerahkan permasalahan mereka dalam keluarga, rumah tangga, permasalahan mereka dalam ekonomi, permasalahan mereka dalam pekerjaan, karir mereka Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan, biarlah mereka mencintai Tuhan, mencintai Engkau Tuhan, sekalipun mereka mengalami masalah yang ada. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan mari Bapa, Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Ya, presiden yang masih ada, bahkan presiden yang sudah terpilih, yang akan dilantik, kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Bahkan pilkada, pilgub, bahkan pilwali Tuhan, kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan campur tangan di dalam pemerintahan bangsa Indonesia Tuhan. Dari pusat sampai ke pelosok daerah yang ada. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, yang menyaksikan program ini, biarlah Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pernikahanmu, Tuhan memberkati sawah ladangmu, Tuhan memberkati perkebunanmu, Tuhan memberkati karir dan pekerjaanmu, bisnismu, Tuhan memberkati. Biarlah damai sejahtera, berkat dari Allah Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus, persekutuan daripada Tuhan Yesus, mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya ditolong diberkati Tuhan bersama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.